Sobat Sehat semua, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga semua selalu sehat ya, amin. Ya, berjumpa lagi dengan saya Frisni, tentunya di program kesayangan kita. Dimana lagi kalau bukan di Prognosa, program ngobrol santai bersama Rumah Sakit Panti Waluyo, Surakarta. Nah, pagi ini saya ditemani oleh seorang narasumber yang luar biasa tentunya. Dia adalah dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi di Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta. Saya perkenalkan untuk sobat sehat semua. Di samping saya sudah hadir Dr. Stefanus Anwar, SPKFR. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Iya, apa kabar hari ini? Sehat. Luar biasa ya, dok? Ya. Oke, baik. Nah, tentunya sudah nggak asing ya, Dokter Anwar di sobat sehat semua. Oke, pagi ini kami berdua akan menemani aktivitas sobat sehat semua selama kurang lebih 30 menit ke depan, tentunya dengan informasi, dengan pengetahuan dan tips seputar kesehatan yang sayang untuk dilewatkan ya. Oke, tema kita pagi ini adalah terapi latihan untuk penderita asma. Nah, buat sobat sehat yang mungkin punya keluhan seputar asma, atau mungkin keluarganya, sanak saudaranya, temennya punya keluhan seputar asma, jangan lupa untuk stay tune terus di Prognosa pagi ini, karena sobat sehat bisa langsung konsultasi secara live dengan Dokter Anwar. Nanti akan langsung dijawab konsultasi langsung di sini ya, Dok ya. Nah, manfaatkan mumpung bisa ketemu dengan Dokter Anwar gratis ya. Oke. Ya, sebelum kita mulai, saya menyampaikan kepada sobat sehat semua bahwa Dokter Anwar ini praktek setiap hari apa, dokter? Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu ya. Untuk jamnya? Jam 8 sampai jam 12. Jam 8 sampai jam 12. Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 12 di instalasi rehabilitasi medik ya, dokter ya. Yeah. Nah, buat sobat sehat yang memerlukan pelayanan tentang rehabilitasi medik bisa langsung saja ke Rumah Sakit Panti Waluyo. Jangan khawatir karena Rumah Sakit Panti Waluyo aman. Kami semua sudah divaksin COVID-19 dan semua tenaga kesehatan kami melakukan protokol kesehatan dengan ketat. Oke, jangan lupa untuk teman-teman semua terus melaksanakan protokol kesehatan 5M ya, karena COVID masih ada di sekeliling kita. Jangan kendor ya prokesnya ya. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Oke, untuk sobat sehat yang mungkin ingin berkonsultasi dengan Dokter Anwar tetapi masih belum sempat untuk datang ke Rumah Sakit Panti Waluyo, Dokter Anwar juga menyediakan layanan telemedicine ya, Dok? Ya, sobat sehat bisa reservasi dulu melalui WA ataupun Telegram kami di 0815 671 7076 atau bisa telepon kami di 0271 712 077. Nah, oke, nggak usah lama-lama lagi, nanti waktunya habis buat saya ngomong ya. Oke, dokter, kita langsung aja masuk ke tema kita ya, Dok ya. Terapi latihan untuk penderita asma. Nah, yang pertama saya pengen tahu itu asma itu sebenarnya seperti apa ya, Dok ya? Ya. Jadi definisi asma itu sebetulnya adalah kelainan berupa peradangan yang bersifat kronis pada saluran pernapasan, sehingga menyebabkan saluran napas tersebut itu jadi menyempit. Oh gitu. Jadi pada penderita asma itu sering muncul gejala yang berulang-ulang, maka dapat kita katakan itu kronik. Dan gejalanya biasanya mengi. Jadi kalau misalnya orang Jawa itu bilangnya gitu ya? bengek. Bengek, kalau napasnya bengek. Ya, seperti nafasnya itu. Sampai gitu ya. Terus kemudian ada batuk, terus sesak napas, dan rasa berat di dadanya. Asma ini disebabkan oleh apa, Dok? Asma ini ada faktor-faktor yang diturunkan. Biasanya kayak zaman dulu itu kita misalnya mengetahui seseorang anak asma. Oh, pasti nih orang tuanya itu asma juga. Jadi faktor genetik. Kalau dari dulu tuh pikiran faktor genetik. Dan itu sebetulnya kalau bisa kita rinci, misalnya kalau anak asma, orang tua sakit asma, itu kan berarti udah pasti karena ada reaksi alerginya.
Oke. Tapi misalnya orang tua tidak punya asma, tapi kok anaknya itu ada riwayat asma. Nah, kita harus cari dulu. Misalnya orang tua ternyata punya alergi, misalnya habis makan seafood tiba-tiba kok sesak nafas, atau setiap misalnya pagi hari kok sering bersin-bersin. Itu berarti kan ada reaksi alergi. Iya. Nah, Betul. jadi faktor genetik yang nomor satu. Terus kemudian ada faktor pemicu atau yang men-trigger. Misalnya kalau di luar ruangan, di luar rumah itu misalnya ada asap rokok, terus misalnya ada polusi udara, terus bisa juga itu dari serbuk sari tanaman. Kalau misalnya kita lagi jalan-jalan di taman, itu kan ada serbuk sari yang terbang, kita hirup, itu bisa nanti men-trigger kita itu. Terus kalau misalnya yang di dalam rumah misalnya, kalau misalnya Mbak Frisni punya hewan peliharaan, misalnya anjing apa kucing, itu dari bulu-bulunya hewan kesayangan kita itu, ternyata juga bisa mencetuskan muncul asma nanti buat kita. Oh gitu. Terus bisa juga dari misalnya debu rumah atau tungau. Kalau misalnya ibu-ibu rumah tangga kan sering tuh bersih-bersih, mukul-mukul tempat tidur, spray dulu, wah kehirup sama kita. Harus sampai benar-benar tuh, Dok. Nah, itu bisa mencetuskan asma juga. Oke. Nah, terus kemudian bisa juga dari faktor makanan yang men-trigger. Misalnya tadi saya bilang ikan bisa, kerang bisa, terus kemudian misalnya kedelai, terus kacang-kacangan, itu juga bisa men-trigger munculnya asma tadi. Ya, terus kemudian ada kondisi tertentu, misalnya stres emosi atau emosi yang berlebihan, bisa juga karena olahraga yang terlalu terforsir itu tadi. Terlalu berat olahraganya, itu jadi, juga nggak bagus ya, Dok? Ya, nanti bisa ketika nanti anak itu atau orang itu punya faktor genetik, ya, terus ada faktor men-trigger tadi, berarti bisa memunculkan. Iya, begitu ada ini langsung muncul serangan asma. Oh, tetapi yang utama adalah genetik dulu. Iya. Kalau tidak ada genetik tidak mungkin kena asma. Itu ada juga teori yang kenapa pada saat masih kecil nggak muncul misalnya asma, tapi begitu udah besar itu lo kok muncul. Ternyata setelah namanya ilmu kan selalu berkembang terus kan, Mbak ya. Iya, betul. Jadi sebetulnya gini, kadang-kadang kayak misalnya faktor kegemukan. Nah, faktor kegemukan itu sebenarnya kan proses di dalam tubuhnya itu ada proses namanya inflamasi berjalan terus-menerus. Jadi faktor-faktor inflamasi itu ada. Jadi ketika ada misalnya kondisi kita ada faktor pencetus tadi, itu mudah sekali saluran napas kita jadi menyempit. Atau mungkin GERD, asam lambungnya meningkat sampai naik ke atas, itu bisa membuat iritasi di saluran napas juga. Nah, itu juga nanti bisa mencetuskan asma juga. Padahal pada saat masih kecil dia tidak muncul gitu. Bisa juga. Jadi perkembangan ilmu itu selalu update. Dulu, itu faktor keturunan, genetik, orang tua asma, anaknya asma. Iya, atau mungkin orang tua punya riwayat alergi, nanti anaknya kemungkinan bisa asma. Tapi ilmu selalu update. Akhirnya dengan kondisi misalnya kegemukan, terus kemudian GERD, itu ternyata juga bisa mencetuskan. Akhirnya pada saat dewasa, loh kok jadi bengek, seperti itu. Jadi ya, Dok, bisa baru muncul ketika seseorang sudah dewasa juga bisa ya, Dok? Bisa. Oke, baik. Nah, penyakit asma ini sebenarnya bisa disembuhkan secara total gitu nggak, Dok? Ya, jadi mungkin istilahnya bukan disembuhkan, tapi terkontrol. Ya, jadi prinsipnya begini. Pada saat serangan asma, saluran napas menyempit, itu berarti kan kita perlu memberikan pelega. Jadi supaya saluran napas itu jadi longgar lagi. Ya, nah, ketika serangan akut seperti itu, kita harus memberikan pelega dulu, karena ini hidup dan mati. Pasien kalau misalnya nggak cepat ditolong, dia bisa bahaya, fatal kan? Kita berikan pelega. Iya. Tapi begitu dia udah fase-fase, misalnya kambuhannya udah mulai jarang, kadang-kadang cuma sebulan 2 kali, itu kan kita berarti kontrol. Jadi pakai obat pengontrol. Jadi obatnya ada 2, jadi obat pelega sama obat pengontrol. Dan biasanya penderita asma ini tidak akan lepas dari obat pengontrol tadi. Kalau pelega hanya diberikan pada saat kondisi akut. Jadi sesek, benar-benar sesek gitu ya. Itu hanya pada saat terjadi sesak nafas akutnya, tadi. Tetapi hariannya harus mengkonsumsi obat untuk pengontrol. Gitu. Nah, ini berarti obat ini selama hidup dikonsumsi terus atau gitu ya, Dok? Memang harus disiplin penderitanya. Oke. Ya. Nah, dokter,
terkait dengan tema kita, terapi latihan untuk penderita asma. Ini terapi latihan ini yang seperti apa ya, Dok? Ya, prinsipnya begini. Yang pertama mungkin saya mau sampaikan bahwa kita kan kalau bernafas ini nggak secara spontan, gitu kan? Jadi kita tahu bahwa itu ada terjadi perbedaan tekanan. Jadi tekanan udara bebas di sini dengan tekanan di dalam rongga dada kita. Jadi ada perbedaan tekanan nomor satu. Terus kemudian nomor dua adalah prinsipnya pada saat kita tarik napas itu memerlukan otot-otot kontraksi dari otot pernapasan secara aktif. Gitu. Terus kemudian yang ketiga, ketika kita membuang napas itu adalah kerja secara pasif dari tubuh kita. Jadi begini, kalau misalnya kita diem, nggak tarik napas, ya bisa, gitu kan? Prinsipnya gitu kan? Tahan lama ya, Dok. Nah, gimana cara yang kita memasukkan udara ke dalam rongga dada kita? Berarti kita harus menghirup napas. Nah, memasukkan udara yang tekanan positif ke dalam rongga dada kita. Nah, pada saat kita menarik napas itu dibutuhkan otot-otot leher, kontraksi dari otot leher, otot rongga dada, otot diafragma. Sehingga posisi kita akan memasukkan udara ke dalam rongga dada. Nah, pada saat kondisinya rongga dada kita sudah kemasukan udara, otomatis diafragma kita yang posisinya tadi seperti cembung gitu, dia mulai mendatar, turun. Jadi otot-otot diafragma. Jadi sekat antara rongga dada sama rongga perut, diafragma, dia akan mendatar. Nah, kemudian ketika kita keluarkan napas, itu proses yang pasif. Jadi otomatis, karena elastisitas dari diafragma tadi, dia akan kembali ke posisi semula, sehingga udara itu keluar. Seperti itu. Itu pada kondisi orang yang normal gitu. Ya, sedangkan pada kondisi penderita asma, itu udara masuk, ya kan? Karena kita sudah terbiasa dengan otot-otot inspirasi yang otomatis kita tarik napas. Begitu kita keluarkan napas, itu mengalami kesulitan karena diameter di dalam saluran napas penderita asma itu menyempit. Di samping itu juga ada lendir, sehingga ketika harus mengeluarkan napas itu jadi kesulitan. Pada penderita asma itu pasti sulit pada saat menghembuskan napasnya. Justru pas mengeluarkan nafasnya ya. Sehingga sering terjadi namanya bunyi kayak bising atau bengek ya. Jadi begitu keluar napas jadi bunyinya. Nah, seperti itu. Jadi sering bunyi bengek ya seperti itu pada saat dia kesulitan membuang napas. Membuangnya ya. Menariknya masuk bisa ke dalam nih karena dia sudah terbiasa dengan menggunakan otot-otot secara aktif kan. Jadi otot-otot kita untuk inspirasi atau tarik napas itu sudah terbiasa terlatih. Tapi ketika kita mengembuskan napas, yang jadi permasalahan. Jadi permasalahan di situ. Oke. Makanya targetnya kita yaitu kita harus melatih otot-otot expirator tadi pada saat mengembuskan napas supaya dia lebih efektif. Seperti itu. Nah, tujuannya untuk terapi latihan ini tadi kan berarti untuk melonggarkan tadi itu ya, Dok, otot-otot ekspirasi tadi itu ya, Dok? Ya, melatih otot-otot ekspirasinya. Supaya mudah untuk bisa membuang nafasnya tadi ya. Lalu seperti apa, Dokter, terapinya ini? Jadi terapinya kita biasanya memang kita latih dulu pasien. Jadi pertama pasien datang kita lihat dulu kondisinya. Misalnya bagaimana dia posisi sehari-hari. Misalnya posturnya kalau misalnya penderita asma itu cenderung untuk membungkuk, lehernya ke depan, kemudian juga mungkin ada sedikit kekakuan di daerah pinggulnya, sehingga dia mengakibatkan posisi pada saat nanti mau tarik napas, hembuskan napas juga nggak bisa maksimal. Jadi makanya kalau misalnya ada gejala seperti itu, ya kita latih dulu otot-otot inspirasi, misalnya otot lehernya kita regangkan dulu. Kita juga nanti cek mungkin sendinya bisa kaku juga karena dia udah terbiasa posisi meringkuk untuk mencari posisi yang nyaman ketika sesak kan. Kadang-kadang dijumpai adanya keluhan sendi bahu yang macet. Nah, kita harus gerakkan dulu sendi bahunya, kita longgarkan dulu karena kalau misalnya rongga dada itu ibarat kayak sangkar. Ada bagian atas misalnya gelang bahu dan bagian bawah itu diafragma. Jadi ketika rongga bagian bawah diafragma kita kaku atau mungkin pinggulnya kaku, ya stiffness itu berarti juga akan mengganggu fungsi tarik napas, keluarkan napas juga. Kita harus latih semuanya seperti itu. Jadi asma yang menahun ini karena kesusahan untuk membuang nafas tadi bisa mempengaruhi postur tubuh ya, Dok? Iya.
Iya. Oh gitu Bahkan ya. kalau misalnya sudah berat gitu, Mbak, itu kadang-kadang ada udara yang terjebak di dalam paru-parunya. Oke. Jadi kalau misalnya di gambar ronsen tuh setelah igarnya jadi makin tambah melebar. Karena udara udah terlalu lama terjebak di dalam, nggak bisa keluar. Nah, kita harus efektifkan cara bernapas yang betul ketika menghembuskan napas. Kita kuatkan juga otot-otot diafragmanya tersebut. Dengan menata kembali Iya, sendi-sendinya betul. tadi Kita itu lihat ya, dulu Dok? nih kondisinya, yang otot mana yang kaku kita regangkan, terus otot mana yang lemah kita kuatkan nanti. Oke. Nah, penyakit asma sendiri ini sebenarnya ada grade-nya gitu nggak sih, Dok? Ada. Oh, ada grade-nya Ada. ya, Dok? Iya, Mungkin ada. bisa dijelaskan singkat, Dok? Itu ya nanti ada ringan, sedang, berat. Biasanya Oke, gitu. Nanti biasanya tergantung dari seringnya muncul gejalanya tadi itu misalnya. Durasinya ya, maksudnya? Ya munculnya. Misalnya, Jadi misalnya seminggu misalnya serangan 2 kali, atau mungkin sebulan cuma sekali. Nah nanti itu biasanya dokter spesialis paru yang berpengalaman yang akan memberikan obat untuk sesuai dengan iya, grade-nya itu tadi ya. Iya. Oke. Nah, kalau untuk masing-masing grade ini layanannya untuk terapi latihan ini juga berbeda, Dok? tentunya berbeda. Jadi pada saat penanganan akut, misalnya pasien sesak napas seperti itu, kita lebih cenderung untuk memberikan posisi relaksasi pada penderita. Jadi bagaimana dia harus nafas yang efektif. Kan seringkali kita jumpai kalau pada saat serangan akut, itu pasien napasnya tarik napas dari mulut, keluarkan lewat mulut. Karena dia panik, takut, khawatir semuanya, jadi dia panik, tarik napas dari mulut, hembuskan lewat mulut. Yang penting Padahal itu bisa tidak betul. nafas gitu ya, Dok? Iya. Padahal yang harus yang betul adalah tarik napas dari hidung, keluarkan lewat mulut. Oke. Dan jangan tahan napas pada saat kondisi akut. Dia harus menggunakan otot-otot itu secara apa ya? Secara efisien. Itu. Jadi posisi kita ajarkan posisi rileks, tarik napas, hembuskan napas, gitu kan. Terus kemudian pada saat kondisi pasien sudah lumayan bagus, sudah terkontrol, nah ini baru kita masuk ke terapi latihan tadi. Bagaimana kita harus menguatkan latihan otot-otot aspiratornya, kita latihan otot-otot diafragmanya supaya nanti dia lebih kuat pada saat menghembuskan napas ketika kondisi akut tadi. Oke, itu kalau untuk yang kondisi akut, Dok. Kalau untuk yang stage-stage ringan misalnya, itu terapinya seperti apa? Ya, nanti kita berikan latihan. Jadi latihan itu yang paling utama adalah latihan, misalnya latihan pernapasan tadi, ya bisa latihan diaphragmatic breathing, terus push lip breathing gitu ya. Terus kalau misalnya kita jumpai ada kekakuan di otot-otot misalnya leher, rongga dada atau mungkin di daerah pelvis, kita latih itu diregangkan supaya otot-otot tersebut bisa lebih rileks, sehingga penderita juga lebih nyaman ketika harus melakukan tarik napas, hembuskan napas. Terus kemudian kita juga latihan namanya kebugaran. Latihan kebugaran itu biasanya olahraga sebetulnya pada prinsipnya bagus semuanya. Tapi olahraga yang paling bagus untuk penderita asma itu ada sebetulnya. Enggak sembarangan ya, Dok? Ya, contohnya ya kalau misalnya, kalau ini bukan di rumah sakit ya, kalau di luar itu misalnya berenang. Ya, kalau berenang itu bagus buat penderita asma. Loh, kenapa? Karena pada saat berenang otomatis kita harus tahu waktunya kapan tarik napas, kapan menghembuskan napas. Betul. Misalnya pada saat kita berenang, angkat kepala, kita tarik napas. Ketika masuk di dalam air, kepala kita hembuskan napas. Nah, ketika nanti itu jalurnya panjang, dia latihan terus seperti itu posisinya. Secara otomatis nah, ya, Dok? otomatis. Misalnya berenang 30 menit kan, berarti dia udah latihan kebugaran selama 30 menit. Jadi itu bagus sekali buat penderita asma. Makanya disarankan semua penderita asma memang berenang seperti itu. Soalnya malah kadang-kadang orang itu berpikir kalau asma tuh jangan dingin-dingin gitu, nanti malah kumat ya, gitu jadi kan, Dok? Memang pada saat tadi dari faktor eksternal ya, dari faktor pencetus tadi memang udara dingin bisa mencetuskan asma. Betul tadi. Jadi mungkin ya kita lihat dulu, misalnya kalau dingin pada pagi hari, bisa renangnya jangan pagi hari. Mungkin agak siang jam berapa, jam 12 atau mungkin jam 2 gitu kan, panas mungkin ya, udaranya bisa hangat di kolam renang. Atau mungkin ada kolam renang yang memang ada fasilitas untuk air hangat. Tapi pada prinsipnya berenang itu justru bagus untuk olahraga penderita asma ya, Dok? Asmanya. Ya, itu yang kedua ya. Jadi pertama latihan pernapasan, yang kedua latihan kebugaran, yang ketiga adalah latihan penguatan. Jadi penguatan di sini adalah harus melibatkan penguatan otot-otot rangka. Otot rangka itu otot-otot tangan, lengan,
Kita harus kuatkan. Duh, kenapa? Karena pada saat kita kontraksikan otot tersebut, ternyata dia bisa melepaskan zat peradangan, anti peradangan. Maksud saya zat anti peradangan. Karena kalau misalnya asma tadi kita ketahui bahwa ini adalah proses peradangan kronis. Di saluran nafas. Di saluran nafas kan, berarti proses peradangan kronis, peradangan menaun. Nah, ketika kita harus melatih penguatan otot, itu berarti akan dilepaskan zat anti peradangan. Jadi dia akan melawan proses peradangan tadi. Sehingga makanya pada penderita asma itu bisa dikontrol kalau misalnya dia melakukan olahraga rutin. Gitu. Ditekan ya, Dok. Iya, betul. Oke. Jadi nggak sering kambuh. Jadi ada 2 tadi stepnya ya, Dok. Tadi yang pertama, terus yang kedua olahraga ini tadi untuk supaya keluar zat anti peradangan tadi ya. Oke. Sobat saya sudah ada yang ingin konsultasi ini, Dok, dari Syafahani 29. Dok, saya pernah ronsen dan hasilnya COR tak membesar dan bronkitis. Kor, jantung. Kor itu jantung ya, Dok? Oke. Apa itu asma juga, Dok? Tapi saya jarang demam, sesak atau batuk. Apakah itu artinya masih ringan? Jadi pertanyaan tadi, apakah itu asma? Jadi kita asma tidak bisa kita langsung ambil keputusan dengan melalui pemeriksaan ronsen. Oh gitu. Harus wawancara dengan dokter, misalnya ini gejalanya misalnya mengi, ya mengi bengek ya istilahnya gitu. Terus kemudian ada batuk-batuk, terus sesak napas, terus perasaan berat di dada. Nah, terus kemudian itu nanti sering nggak gejala seperti ini terjadi gitu kan? Misalnya dalam 1 minggu, ya misalnya seminggu misalnya kejadian 2 kali, atau dalam 1 bulan 3 kali 4 kali. Oke. Terus kemudian kita juga nanti cari lagi, ada enggak faktor pemicunya? Makan udang tuh jadi gatel-gatel, biduren. Nah, itu bisa makin memperkuat kita arahnya ke asma. Oh, oke. Jadi kalau misalnya hanya pemeriksaan kor tidak membesar, terus kemudian corakan meningkat misalnya gitu, kita nggak bisa langsung memutuskan ini asma. Kita harus cari dulu tuh melalui wawancara dengan dokter. Juga ya, Dok. Tadi kan ada faktor genetik sama faktor men-trigger, pencetus. Jadi ini ya, harus kita cari dulu. Iya. Itu dengan dokter spesialis paru ya, Dok. Spesialis parunya. Jadi untuk ibu mungkin bisa konsultasi lebih lanjut dengan dokter spesialis paru ya, Dok, untuk supaya jelas apakah itu memang mengarah ke asma atau bukan gitu ya, Dok. Oke, ada lagi dari Mas Januar Arya, dokter. Kalau terapi yang mudah untuk anak yang punya asma itu gimana, dokter? Oke, jadi kalau pada penderita anak kecil yang asma, tentunya anak kecil itu yang kena asma apakah bisa balita, Dok? Jadi gini, pada saat masih usia pada 1 tahun misalnya gitu kan, ini mungkin batuk-batuk terus. Bayi bisa ya, Dok? Batuk, jadi batuk terus gitu. Jadi begitu kena misalnya alergi gitu sih muncul. Batuk-batuk terus gitu kan. Terus kemudian sampai dia napasnya agak berat gitu. Nah, itu nanti kita observasi dulu biasanya. Apakah nanti 1 bulan lagi gini lagi apa enggak, atau mungkin dalam waktu jangka berapa lama terus muncul lagi kayak gini enggak. Nah, itu kalau bisa. Untuk balita seperti itu terapinya yang paling mudah atau bisa dilakukan bagaimana, Dokter? Jadi seperti tadi pada prinsipnya ya. Jadi kalau misalnya pada saat kondisi akut memang kita nggak bisa melakukan melatih gitu kan anak-anak gitu kan. Tapi pada kondisi misalnya anaknya sudah mulai bisa merangkak, sudah bisa duduk gitu kan, udah kita biarkan aktivitas saja gitu. Misalnya anaknya suruh kita merangkak, misalnya dari jaraknya agak jauh ngambil mainan gitu kan, udah termasuk ada kontraksi dari otot. Gitu. Kontraksi dari otot, terus kemudian latihan juga ini posisi kebugaran jantung paru-parunya, otomatis itu udah termasuk latihan. Pada saat masih kecil ya. Tapi begitu anak udah menginjak, udah masuk sekolah, nah kita lihat dulu nih, ini anak hobi apa? Misalnya hobinya main sepak bola nih, oke, enggak apa-apa. Karena setiap kali ada kontraksi dari otot rangka tadi, itu akan mencetuskan produk-produk anti peradangan. Tadi ya, jadi dia bisa menghambat proses peradangan di dalam saluran napas. Terus kalau misalnya bisa berenang, orang tuanya juga hobi berenang, oke, diajak sekalian berenang, bagus hasilnya. Tapi apakah perlu juga terapi ke dokter spesialis ke
rehabilitasi medik misalnya gitu dok? Ya, itu nanti kita lihat dulu ya. Jadi maksudnya kalau misalnya keluarga atau penderita mengalami kesulitan, boleh datang ke kita. Tapi ketika kondisinya, saya gejalanya kok cuma mungkin 3 bulan serangan sekali, dengan kemajuan media-media sekarang kan banyak sekali tuh latihan penderita asma. Oh iya benar. Itu sebetulnya bisa dilatih sendiri di rumah ya dokter. Betul. Oh gitu. Oke. Ada lagi sobat sehat yang mau bertanya? Nanti silakan tulis di kolom chat ya. Oke. Selanjutnya dokter, apakah terapi ini bisa dilakukan secara mandiri oleh pasien dokter atau memang harus diawali dengan dilatih dulu oleh tenaga ahli? Ya, jadi kalau misalnya tadi saya sampaikan kalau masih ringan dan gejalanya nggak terlalu sering, mungkin dengan kondisi sekarang ini latihan di rumah masih bisa. Yang penting tadi prinsipnya latihan pernapasan. Kemudian kalau misalnya banyak lendir di daerah cabang-cabang di paru-parunya saluran napas itu, dia bisa latihan batu efektif. Lah caranya gimana? Itu caranya tarik napas, gitu kan? Kemudian dibatukkan sekuat-kuatnya. Dibatukkan ya dok? Ya, tarik napas dalam, kemudian dibatukkan sekenceng-kencengnya. Jadi supaya pada saat kita posisi batuk, itu juga udah membantu supaya lendir-lendir yang ada di dalam saluran napas itu dapat dibersihkan. Jadi latihan batuk efektif namanya. Latihan batuk efektif. Ya. Terus kemudian tadi kalau misalnya sudah kita sampaikan latihan otot-otot expirator atau pada saat mengembuskan napas, kita latih otot diafragmatik. Jadi otot diafragma, misalnya tarik napas melalui hidung, tapi perutnya dibuncitin. Dibelendungin ya. Apa ya? Jadi nafasnya dimasukkan ke perut gitu mungkin ya dok? Kalau kita sebetulnya kan napasnya ada 2, napas dada sama napas perut kan. Iya. Nah, napas dada berarti kalau setiap kali kita tarik napas, itu otomatis dadanya kita akan ngangkat ke atas, gitu kan. Dada, kalau napas perut itu berarti pada saat kita tarik napas, perut kita yang dibuncit ke depan. Jadi dadanya kita itu akan posisi terdiem. Nah, itu pada saat kita mengembuskan itu adalah latihan otot-otot expirator tadi. Ya kita tekankan di arah situnya. Jadi latihan diafragmatik, latihan batu efektif, itu kan kita berikan untuk dilakukan di rumah rutin misalnya untuk latihan itu. Atau mungkin juga untuk latihan kebugaran tadi, milih salah satu, misalnya mau berenang boleh. Atau mungkin ada latihan misalnya yoga. Yoga boleh enggak apa-apa, tai chi boleh enggak apa-apa. Itu semua latihan pernapasan juga. Itu bisa dilakukan di rumah. Itu tadi kan kalau yang ringan ya dok. Kalau yang akut biasanya ya tetap harus biasanya akan lari ke IGD karena harus diberikan suplemen oksigen, ya kan, supaya dia bisa efektif menarik napasnya. Terus nanti juga akan diberikan obat-obat pelega, biasanya gitu. Kalau kita biasanya masuk pada fase akut, kita memberikan teknik relaksasi, cara napas yang benar, posisi yang benar pada saat kejadian akut tadi itu. Tapi selebihnya ketika situasinya sudah aman, bisa dilakukan terapi di rumah sendiri ya, ya dok? Pilih olahraga yang sesuai dengan minatnya aja di situ, tidak apa-apa. Tetap harus mempertahankan kondisi kebugaran tadi itu, prinsipnya. Ya, terutama juga biar otot-ototnya tadi sendinya nggak menjadi kaku nanti ya betul. Dok. Oke. Dokter, untuk latihan itu sendiri, durasi yang paling efektif dilakukan setiap hari atau mungkin setiap minggu itu berapa lama dok supaya hasilnya bisa efektif untuk para penderita asma ini dok? Jadi prinsipnya hampir sama dengan olahraga yang dilakukan secara umum. Jadi untuk memperoleh tingkat kebugaran yang ingin dicapai, itu pertama harus dimulai dengan start low, go slow. Jadi maksudnya kita mulai dengan dosis yang ringan dulu, pelan-pelan, kemudian dinaikkan semakin tambah berat, gitu. Jangan sampai nanti misalnya setelah mendengarkan informasi bahwa olahraga boleh untuk penderita asma, terus akhirnya terus digenjot langsung gitu digenjot. Ya, nah akhirnya men-trigger tadi bisa akhirnya kok tambah sesak katanya. Malah olahraga bagus, tapi kok jadi nggak bisa seperti itu. Jadi harus start low dulu, baru go slow. Jadi mulai dengan dosis yang rendah dulu, ringan dulu, baru dinaikkan semakin bertingkat, semakin tambah berat. Seperti itu. Karena kadang-kadang orang itu tadi ya dok, saking pengennya, wah ini harus olahraga, terus habis itu goes tuh keliling Solo
sampai 10 kali gitu ya. Iya, akhirnya Itu malah nggak pelan-pelan bagus ya, Dok? ngosan besok pada pegel semua seluruh badan. Iya benar-benar. Jadi harus bertahap, ya dok. bertahap. Oke, Betul, harus baik. bertahap dulu di kondisinya. Oke, baik. Ada lagi dokter pertanyaan dari sobat sehat di rumah dari Sistor 1. Oke, dokter, anak saya ada asma. Apakah di masa pandemi ini sudah aman kalau masuk sekolah, dok? Apakah perlu sebelum sekolah harus check up dulu? Mohon pencerahannya, dokter. Iya. Jadi begini, ini ibu ya menanyakan ya? Iya, Ibu ya. Ibu menanyakan Jadi, putranya yang oke. punya asma. Ibu, jadi begini, kalau asma itu kan berarti harus memang ada faktor genetik, jadi riwayat keturunan alergi gitu ya, dari mungkin orang tuanya. Terus kemudian juga yang kedua ada faktor pencetus. Faktor pencetus, jadi bisa juga disebabkan misalnya kalau sekarang ini masa pandemi. Oke. Itu kadang-kadang ada penderita asma yang malah terlindungi. Oke. Kenapa? Karena pada masa pandemi ini harus pakai masker. Padahal ketika kita di luar menghirup, misalnya ada menghirup udara kotor atau mungkin serbuk-serbuk dari asap rokok, asap kendaraan sehingga mencetuskan tadi. Dengan pakai masker itu kemungkinan dia malah kok fan-fan aja ini sekarang kondisinya gitu. Jadi pertanyaan dari Ibu tadi, kalau misalnya kita masuk sekolah, terus kemudian kan diwajibkan tuh 5M ya, 5M. Nah, salah satunya adalah pakai masker. Iya. Gitu kan? Nah, itu otomatis akan sedikit terbantu di situ. Karena kita emang harus disiplin pakai masker supaya nanti nggak muncul pada saat ada debu atau partikel yang bisa kehirup lewat saluran napas kita sehingga bisa menyebabkan sempit saluran napas kita itu. Jadi malah kalau menurut saya aman ya dok, pokoknya malah pakai aman masker sih. ya dok. Aman, tapi cuma ada yang ibu-ibu khawatir pada masa pandemi, takutnya anak masih kecil, dia tidak bisa jaga jarak sama teman sekelasnya. Iya benar. Nah itu yang jadi perlu di kita, situ, iya. Tapi selama kita pakai masker pada penderita asma, fan-fan aja menurut saya. Oke, berarti yang utamanya ya disiplin tadi ya dok, disiplin menggunakan masker, terutama di masa pandemi seperti pada ini masa ya dok. pandemi, betul. Oke, ada pertanyaan lagi dokter dari Mas Heri ya. Nah ini. Ya, dokter, apakah penderita asma boleh memakai masker? Nah. Oke, iya, tadi sudah. Malah harus ya dok? Iya, pakai masker, nggak apa-apa, karena partikel-partikel tadi yang kita hirup lewat saluran napas tadi yang memberikan saluran napas kita bisa menyempit. Kita minimalkan posisinya seperti itu. Mungkin jenis maskernya yang nyaman mungkin ya, dok, betul. supaya nggak semakin sesak ketika harus menghirup udara gitu ya dok. Betul. Oke, tapi pada dasarnya justru penderita asma harus pakai masker ya dok, terutama di situasi yang seperti sekarang ini ya dok. Ya. Oke, baik. Apakah masih ada lagi sobat sehat yang mau berkonsultasi secara live? Kalau misalnya nanti masih ada yang ingin konsultasi, bisa dilanjutkan melalui telemedicine ya, kalau program kami sudah selesai. Oke, nah dokter, satu closing statement dokter sebelum kita tutup acara kita pada pagi ini. Tips apa yang ingin dokter sampaikan untuk para penderita asma ini dokter? Oke. Pada penderita asma itu gejalanya dapat dikontrol. Bisa dikontrol bisa ya dok? Bisa dikontrol. Dapat dikendalikan. Pertama, hindari faktor pencetus. Oke. Jadi ketika kita sudah didiagnosis sama dokter, tetap itu komunikasikan dengan dokter, supaya dokter bisa mencari apa sih faktor pencetusnya, sehingga kita bisa menghindari faktor pencetus. Itu yang paling penting, menghindari faktor pencetus. Oke. Terus kemudian kenali yang menyebabkan alergi itu apa. Misalnya makanan, makan setiap kali makan kacang-kacangan selalu saya itu jadi tenggorokan selalu lendirnya banyak, terus jadi sesek, jadi bengek muncul. Nah, kenali itu faktor-faktor yang menyebabkan asmanya muncul. Terus kemudian kalau misalnya kita pengen lebih tahu lebih dalam, itu ada pemeriksaan alergi. Jadi kita sebetulnya punya alergi apa sih? Itu ada pemeriksaan-pemeriksaan tertentu nanti bisa ngecek apakah serbuk sari atau mungkin ada makanan-makanan telur, ikan, itu nanti bisa dicari di situ sehingga kita bisa nanti menghindari kalau bisa
Oke, itu konsultasinya tadi dengan dokter spesialis apa ya dok? Untuk Spesialis tahu paru alergi. bisa. Oh langsung Spesialis ke dokter alergi spesialis bisa. paru. Oke. Ya, spesialis alergi juga bisa. Oke, Kalau memang ada di baik. daerah Bapak Ibu itu spesialis alergi. Oke. Terus kemudian gunakan masker karena kebanyakan partikel-partikel kecil itu bisa dihambat dengan menggunakan masker. Supaya tidak terhirup ya Sehingga dok? tidak terhirup oleh saluran napas kita. Terus konsisten, ya harus konsisten itu. Jadi ketika kita kok badannya enak, padahal tadi habis makan apa misalnya kok jadi enak, terus akhirnya besok lagi deh. Diulang lagi ya dok. Akhirnya muncul ini biasanya kayak lagi. gitu tuh dok, berasa kayak sudah sembuh aja dok. Harus konsisten. Oke. Terus kemudian yang kedua, disiplin dalam mengkonsumsi obat-obat pengontrol. Dokter paru yang akan meresepkan, jadi obat pengontrol ini memang harus dikonsumsi disiplin. Jangan sampai nanti jadi dokter sendiri, misalnya udah bagus nih, terus coba berhenti sendiri. Nah, padahal dokter misalnya belum memperbolehkan. Nah, takutnya nanti bisa muncul serangan akut lagi. Gitu. Kemudian yang ketiga, makan teratur. Kenapa makan teratur? Seperti tadi. Dari kecil tidak keluar bengek, nggak keluar gejala asma. Tapi begitu udah besar kok jadi keluar asma karena GERD tadi, asam lambungnya meningkat, naik ke atas sehingga mengiritasi saluran napas. Itu bisa mencetuskan asma pada remaja atau dewasa. Terus kemudian hindari stres. Karena hormon-hormon stres itu menyebabkan saluran napasnya jadi tambah menyempit. Ya, pikiran yang terlalu berat, stres emosional gitu kan. Itu harus hindari. Terus kemudian yang terakhir, olahraga teratur. Kenapa? Untuk menjaga supaya berat badan kita ideal. Karena dengan kondisi berat badan kita ideal, tidak kegemukan, otomatis faktor-faktor inflamasi atau peradangan tadi di dalam tubuh kita akan semakin berkurang. Jadi bagus, olahraga dengan kondisi olahraga juga akan meningkatkan zat-zat anti-peradangan tadi. Saya rasa itu cukup. Itu tadi tipsnya dari Dokter Stefanus Anwar. Jangan lupa ya untuk terus menjaga kesehatan kita, menjaga kesehatan keluarga, menjaga kesehatan sesama kita. Yang paling utama ya prokes tadi, jangan lupa pakai masker terus ya dok, terutama dok. Oke, baik. Nah, buat sobat sehat yang mungkin tertinggal acara live kami pagi ini, bisa diulang lagi nanti dilihat di IGTV kami di @rspantiwaluyo_Surakarta, atau juga bisa disaksikan ulang di YouTube RS Panti Waluyo. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bisa bunyikan lonceng notifikasinya ya, supaya kalau ke depan kami ada program-program langsung dapat notifnya, supaya nggak ketinggalan ya. Oke, baik. Dokter, terima kasih sudah sharing informasi, sharing pengetahuan luar biasa. Semoga apa yang kita bicarakan pagi ini bisa membantu sobat sehat semua, terutama bagi sobat sehat yang punya keluhan tentang asma ya dok ya. Jangan lupa kalau mau konsultasi bisa lewat telemedicine, Dokter Anwar selalu siap untuk melayani Bapak Ibu semua. Oke, baik. Akhir kata, jika di dalam kami menyampaikan program kami pada pagi hari ini ada kesalahan kata mungkin yang tidak kami sengaja, kami berdua mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan selalu jaga kesehatan. Salam sehat, salam sejahtera, sampai jumpa.